Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Saya Iksan Nugraha. Saya Alfala Maka. Di podcast yang pastinya penuh inspirasi dan pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Di mana lagi kalau bukan di podcast OSIS SMA Islam Al-Azhar BSD at Medland. Nah, kebetulan kita di tanggal 20 Mei ini kita akan memperingati Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional ya. Nah, terus kebetulan kita akan mengundang narasumber yang gak kalah keren ya. Ya betul, narasumber yang berpengalaman sekali di bidang ini ya. Langsung aja kita panggilkan narasumber kita, Pak Ridwan dan Pak Mu. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Gimana Pak, hari ini ada kesibukan apa gitu? Biasa aja ya Pak Mu ya kita. Iya, alhamdulillah sih, sehat. Ini kita langsung mulai aja kali ya, nggak usah pakai basa-basi yang lama-lama. Nah, langsung aja kita ke narasumber yang pertama yaitu Pak Ridwan. Di sini kita bisa lihat di historial CV-nya, di pendidikannya yaitu adalah lulusan S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. Nah, Pak Ridwan, selama Bapak berkuliah ataupun setelah kuliah sebelum di sinilah pokoknya, apa pengalaman yang Bapak punya yang bisa Bapak berikan kepada kami gitu untuk diceritakan lah ceritanya. Oke, jadi saya kuliah sebenarnya lulus nggak cepet-cepet amat ya. Iya. Saya lebih satu semester Pak Mu, 4,5 tahun jadinya. Tapi dari 4,5 tahun itu tentu banyak hal yang kita pelajari ya. Kuliah ada pasti. Madol atau bolos? Alhamdulillah enggak. Enggak ketahuan maksudnya. Ya. Terus yang pasti selain berkuliah, namanya kuliah itu kan enggak terlalu padat sebenarnya ya secara waktu gitu. Kita jadi lebih fleksibel. Jadi saya tuh sering atau yang mengikuti beberapa organisasi ya, utamanya di BEM ya. Mungkin kalian udah tahu ya. Apa singkatannya? Badan Eksekutif Mahasiswa. Iya, betul. Ya ibaratnya sama kayak kalian lah, OSIS di sekolah. Cuma kalau itu tuh ya OSIS ya di kampus gitu. Jadi saya kurang lebih 3 tahun di sana. Mungkin kalau mau nerusin itu bisa saya terus di BEM, tapi bisa tambah molor saya lulusnya gitu. Karena memakan waktu juga ya Pak ya. Betul, itu makan waktu, makan energi juga, tapi banyak banget pengalaman yang bisa digali sih. Benar kayak gitu. Oke, itu tadi secara singkat dari Pak Ridwan. Nah, kita lanjut ke Pak Mu, yaitu Pak Muhammad Syarif Hidayatullah. Dipanggilnya Pak Mu, bener ya Pak ya? Pak Mu, betul. Nah, beliau ini namanya itu sama kayak yang di TikTok gitu, Pak Mu. Iya, betul. Kenapa dipanggil Pak Mu, Pak? Iya, kebetulan saya orangnya juga lucu. Bilang orang Pak. Menggambarkan personalitas gitu. Iya, personalitas. Ini gitu. lucu funny apa lucu cute ini Pak? Ya, oke, baik. Kalau ditanya pengalaman sebetulnya ya pertama saya lulusan dari UIN Alauddin Makassar ya. Di Sulawesi Selatan. Saya berkuliah di sana. Kalau Pak Ridwan tadi kuliahnya 4,5 tahun Pak ya? Betul. Saya lebih ya Pak, 5 tahun saya Pak. Alhamdulillah. Lebih 1 tahun lebih ya. pengalaman, justru lebih kaya ya. Ya, satu kenapa saya lama kuliah karena saya suka organisasi dulu. Saya terlibat di himpunan mahasiswa Islam, ya, organisasi ekstra kampus. Kemudian saya juga aktif untuk mengajar. Jadi semester 5 saya udah, alhamdulillah ya saat itu karena situasi dan sebagainya kita mengajar sebagai asisten dosen di beberapa fakultas di kampus saya di UIN Alauddin Makassar. Mengajar bahasa Inggris ya tentu saja. Kemudian saya aktif juga di HMJ namanya. Kalau di sini OSIS Pak ya. Ya BEM lah. BEM lah ya, HMJ Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kemudian saya juga aktif ya di beberapa lembaga struktural yang ada di Makassar gitu ya. Terlebih khusus di lembaga paguyuban kampung ya. Kemudian saya menulis ya, saya suka menulis kebetulan sejak saya semester 3 saya sudah menulis dan menulis banyak tema ya, tema sosial, filsafat, sastra, kemudian isu-isu keagamaan terutama yang Islam ya, tentang keislaman dan ya seperti itu. Dan terakhir ya saya
menjadi direktur eksekutif ya, semacam ketua organisasi pemuda ya. Kalau Bung Utomo mungkin ya pas ya dengan sejarah kebangkitan nasional kali ini ya. Saya membuat satu gerakan ya, organisasi yang namanya Salaja Pustaka Institute. Ya, literasi ya. Jadi kami gerakan literasi ya. Yang pertama kami punya 2 moto. Yang pertama learning center dan literacy base ya. Jadi pusat untuk kita diskusi setelah kuliah zaman 2015 2016 loh, kita buka, kita pakai lembaga ini untuk diskusi, yang untuk galang dana dan sebagainya. Oke, Kak Meka. Jadi kita kan udah ngelihat nih Kak Meka nih dari masing-masing narasumber kita nih. Betul. Dari Pak Ridwan yang berpengalaman di BEM, apalagi berkuliah di jurusan sejarah ya, pasti ilmu sejarahnya juga bermanfaat. Dan Mr. Mu ya, Pak Mu yang kita kenal ini juga nggak kalah penting ilmunya, apalagi beliau ini bisa disebut seorang politikus juga ya, karena menulis buku yang lumayan banyak ya, sastra-sastra bukunya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oh iya, kita tepuk tangan dulu buat narasumber kita ini. Nah, jadi udah siap semua, kita sudah memperkenalkan diri masing-masing. Kita langsung saja masuk ke tema kita pada hari ini tentang Kebangkitan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional. Nah, seperti yang kita ketahui semuanya, kita bisa banyak baca Mr. Mo, Pak Ridwan, di banyak artikel, banyak buku sejarah itu juga bisa kita baca bahwa Hari Kebangkitan Nasional ini itu dimana para rakyat Nusantara ini ya, yang sekarang kita kenal menjadi cikal bakal Indonesia modern ini, sudah mengetahui gitu, artinya mereka sudah menjadi rakyat Indonesia gitu, mereka bersatu. Dan pada Hari Kebangkitan Nasional ini itu ditandai dengan 2 peristiwa penting. Yang pertama yaitu peristiwa berdirinya Organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1928, dan juga berdirinya dan juga Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. Oke. Dari peristiwa tersebut ada beberapa hal yang ingin kita ketahui sejarahnya, yang ingin kita ambil manfaatnya ya Kak Meka ya, benar ya, kepada narasumber kita hari ini Kak Meka. Betul. Jadi mungkin langsung saja ya Pak ya, kita akan melakukan sesi tanya jawab, betul ya. Nah, yang pertama nih Pak, kan kita Harkitnas ini kan sebagai Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei yang disingkat menjadi Harkitnas ya. Betul. Nah, apa sih yang terjadi di tanggal ini gitu sehingga kita bisa memperingati Harkitnas setiap tanggal 20 Mei itu? Oke, baik. Thank you untuk OSIS SMA Islam Al-Azhar BSD Admetan karena udah aktif ya. Ini secara nggak langsung ini menunjukkan bahwa pemuda di sini tuh nggak diem-diem aja. Ya, betul. Oke, jadi 20 Mei 1908 kenapa itu dijadikan Hari Kebangkitan Nasional? Karena itu adalah hari ketika ada organisasi yang namanya Budi Utomo terbentuk. Pertanyaannya, kenapa organisasi ini yang dijadikan Hari Kebangkitan Nasional kira-kira? Kenapa tuh? Ada yang punya insight ya kira-kira? Kira-kira ada faktor apa nih? Mungkin karena Budi Utomo itu kan yang ngebuat kan golongan muda, betul? Banyak juga anak-anak muda yang membentuk. Tapi yang menjadikan pembentukan Budi Utomo dijadikan Hari Kebangkitan Nasional karena itu adalah peristiwa di mana nation atau nasionalisme itu terbentuk. Dalam artian, jadi sebelum 1908 itu udah ada organisasi. Tapi organisasi itu bersifat lokal. Dalam artian misal paguyuban pemuda Cilengsi misalnya kayak gitu. Nah, tapi Budi Utomo ini mendobrak batas itu. Jadi Budi Utomo ini organisasi, tapi isinya itu adalah bangsawan-bangsawan, priai-priai yang tersebar di seluruh Jawa. Jadi secara nggak langsung itu membentuk suatu kesadaran bersama bahwa kita ini bukan lagi parsial atau terpisah-pisah, melainkan menjadi sebuah nation. Jadi itulah kenapa itu dijadikan dasar pembentukan atau dijadikan Hari Kebangkitan Nasional. Gitu. Karena skalanya besar ya. Betul, karena situ udah mulai ada kesadaran tentang membentuk nation atau negara. Gitu. Oh gitu. Jadi ya kita dapat tadilah informasinya kenapa Budi Utomo ini berdiri itu bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tanggalnya ya, karena memang Budi Utomo ini juga mempunyai pengaruh yang cukup besar ya dalam arti kebangkitan nasional ini Pak Ridwan ya. Nah,
langsung pertanyaan selanjutnya itu di Hari Kebangkitan Nasional ini yang kita peringati sampai hari ini itu mempunyai pengaruh apa Pak Ridwan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini, dalam sejarah perjalanan bangsa? Pengaruhnya pengaruh, ya? Iya, Oh, pengaruhnya pengaruhnya justru sangat besar ya, karena ini Budi Utomo ini ibaratnya dia pemantik gitu, pemantik bagi berdirinya banyak organisasi-organisasi yang itu berperan penting dalam proses pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Mungkin ada kamu karena tulisan sangat banyak, iya. Menurut Mr. ada beberapa organisasi yang sangat berpengaruh gitu ya. Iya, baik. Sebetulnya ya seperti yang disebutkan oleh pemateri pertama tadi Bapak Ridwan, jadi betul ya bahwa Hari Kebangkitan Nasional ya atau Hari Kitnas yang kita selenggarakan sekarang itu kan ditetapkan oleh Ki Hajar Dewantara Bapak ya. Jadi pada saat itu dijadikanlah bahwa hari ini sebagai hari diambil dari sejarah lahirnya Budi Utomo, organisasi Budi Utomo. Jadi Budi Utomo ini berisi ya tadi ya seorang cendekiawan, banyak cendekiawan yang terlibat di dalamnya ya, yang dimana mereka lebih menekankan bahwa kita itu tidak harus selalu bersifat lokal gitu untuk membuat perubahan gitu. Misalnya kita bangun komunitas yang levelnya mungkin hanya berdasarkan geografis atau kedaerahan. Misalnya saya orang Sunda misalnya ya. Orang Sunda membangun ya organisasi kepemudaan yang bersifat Sunda saja ya. Atau orang Sulawesi bersifat paguyuban untuk Sulawesi aja, atau Papua, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan sebagainya. Nah, Budi Utomo ini walaupun banyak juga ya yang mengkritik gerakan Budi Utomo itu sebenarnya dilatar belakangi oleh gerakan yang juga sektarian, Bapak ya, yang sifatnya kelompok, yaitu apa? Jawa sentris. Iya kan, karena kebanyakan anggotanya disebut berasal dari suku Jawa. Iya, tapi sebetulnya kita tidak harus fokus di situ. Kenapa? Karena yang sebenarnya yang kita lihat adalah semangatnya, bukan orangnya kan? Iya, betul. Iya kan? Yang kita harus lihat bahwa sisi positifnya, bahwa mereka menginisiatif gerakan nasional yang istilahnya menyatukan gerakan-gerakan lokal yang ada di seluruh Indonesia pada saat itu, sehingga ayo kita harus istilahnya bersatu gitu dalam kebinekaan kita. Entah kita orang Papua, kita orang Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat orang siapa atau orang Jawa, Sumatera, kita harus bersatu gitu. Nah, organisasi-organisasi pentingnya gerakan yang dilakukan atau terbentuknya organisasi Bung Tomo ini melahirkan salah satunya Syarikat Islam kan Pak? Syarikat Islam. Jadi Syarikat Islam pada saat itu termasuk organisasi yang besar. Terbesar pada saat itu. Bahkan sekarang Syarikat Islam itu berubah menjadi salah satu partai, tapi dia tidak masuk parlemen, Pak. Ya, maksud saya semangatnya masih ada. Ya. Jadi kenapa bisa partai yang sebesar itu pada saat itu ya, sebelum diterapkan oleh Soekarno Pancasila jadi tidak boleh ada penafsiran asas tunggal ya, tidak boleh ada istilahnya bahwa negara Indonesia ini Islam, tidak ya, walaupun mungkin banyak juga pejuang-pejuang yang berasal dari kalangan Islam, tapi Indonesia kan negara yang majemuk, yang luas ya, kita punya saudara dari Hindu, dari Kristen yang mereka juga berjuang, makanya kita banyak kenal berbagai macam pahlawan. Nah, salah satu pengaruh ya untuk menjawab pertanyaan tadi sekali lagi bahwa Budi Utomo ini sebagai organisasi membuat kita semangat lagi gitu untuk meraih kemerdekaan, kebangkitan, kepersatuan kita gitu. Salah satunya tadi Syarikat Islam. Gitu. Nah, Syarikat Islam saya mau sebut lagi, dia berubah nama menjadi Masyumi, Pak. Ya. Partai Masyumi. Nah, saya juga punya kenalan ya di situ ya sekarang. Salah satu pengurusnya ya di Partai Masyumi, dia ada di internal.
Dia ada di Jakarta Timur ya, kantornya ada di Masyumi. Saya sudah pernah datang dan ketua umumnya Bang Ahmad Yani namanya, Dr. Ahmad Yani. Kemudian ada termasuk di situ salah satu pengurusnya itu Bang Furkan Jurdi ya. Entah dia adalah pengurus atau non pengurus, tapi saya kenal Partai Masyumi itu semangatnya itu berasal dari Syarikat Islam. Syarikat Islam itu tokoh utamanya ya ketua umumnya adalah siapa? Nasir. Ya, salah satunya Muhammad Nasir. Jadi pengaruhnya besar gitu. Nah, kenapa Indonesia ini dibangun oleh semangat yang sama? Ya, karena ya salah satunya menurut saya karena ada yang menginisiatif untuk membangun sebuah gerakan nasionalisme yaitu Budi Utomo. Iya, Budi Utomo Organization. Jadi akhirnya ya menurut saya muncullah partai-partai pemilu saat itu, ya kan? NU ya kan? Ya, itu organisasi ya. Muhammadiyah, yang kemudian kita lihat sekarang Persis ya. Ya, banyak. Persatuan Islam banyak ya waktu itu ya, masih banyak lagi. Ya, gitu ya. Dan itu dia Mr. Mo menyampaikan berapa pengaruhnya Budi Utomo itu ya, dari Budi Utomo berdiri sampai menjadikan satu Syarikat Islam, organisasi yang dikatakan sangat besar ya pada zaman itu dan juga iya, dan sampai sekarang masih menjadi partai meskipun tidak masuk di parlemen ya. Iya, meskipun tidak menjadi partai Nasumi ya. Ya, Masyumi. Dan partai tersebut juga masih aktif dan masih memperlihatkan nilai-nilai perjuangan. Berarti masih kelihatan ya iya, pengaruhnya sampai hari ini. Betul, gitu. Tapi bukan berarti kita bicara di sini tentang mempromosikan satu partai. Tidak ya. Kita itu masih mempunyai ya, pengaruh. Betul. Begitu. Tapi Hari Kebangkitan Nasional ini yang dilatar belakangi oleh berdirinya Bung Utomo itu tidak hanya dimiliki oleh Masyumi ya, tapi seluruh ya organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia di zaman modern sampai sekarang ya gitu. Oke. Ya nggak sih Pak Ridwan? Betul Ya, banget. jangan sampai kita nanti dikira yang lain ya. Ada maksud ke situ. Ya, betul. Ya, Pak, ini kan skalanya sangat besar ya, satu Indonesia. Nah, tentunya ada tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh ya, perannya dalam kebangkitan nasional di Indonesia gitu. Kira-kira siapa sih Pak tokoh yang paling berpengaruhnya itu? Sebenarnya kalau Budi Utomo ini bisa dikatakan gerakan kolektif ya, gerakan kolektif antar para bangsawan di Jawa sana, dalam artian ya ini gabungan gitu. Tapi salah satu yang menonjol dan juga menginisiasi itu adalah namanya Dr. Wahidin. Jadi seorang dokter Sudiro Husodo. Iya, Wahidin Sudiro Husodo. Itu dari sana timbullah organisasi ini, dan organisasi ini sebenarnya salah satu program utamanya adalah beasiswa. Beasiswa PDP gitu ya Pak? Iya, beasiswa bagi orang-orang yang saat itu sangat sulit buat sekolah gitu. Bahkan sangat orang kaya pun belum tentu bisa sekolah. Gitu. Dan dari sana muncullah organisasi lainnya, Syarikat Islam, ada Muhammadiyah, ada NU, ada PNI, ada banyak lah, ada Perhimpunan Indonesia, sangat amat banyak saja. Oke. Jadi banyak ya tokoh-tokoh berpengaruh di Budi Utomo dalam pengaruhnya di Hari Kebangkitan Nasional itu. Dan memang gak hanya satu dua orang, yang pasti banyak sekali ya, banyak sekali yang bisa disebutkan. Nah, lalu dari Hari Kebangkitan Nasional ini pasti gak jauh-jauh kita sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang guru, bahkan seorang orang tua harus mengambil nilai-nilai untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini. Nilai-nilai yang bisa kita ambil seperti apa nilai-nilai yang bisa kita ambil, yang bisa kita tiru di Hari Kebangkitan Nasional ini? Apakah itu semangat perjuangannya dan seperti itu, dan juga apakah nilai-nilai itu dari dulu itu berbeda-beda sampai hari ini atau masih sama dan itu relevan sampai hari ini? Pak Mu dan Pak Ridwan bisa dijawab pertanyaannya. Silakan. Oke, jadi sebenarnya nilainya sangat amat banyak ya. Tapi yang baik itu nilai nasionalisme, nilai menurut saya walaupun nasionalisme ini penting, tentu sangat penting. Kalau enggak kita nggak mungkin berbentuk Indonesia ya. Tapi dalam artian ada semangat yang lebih penting lagi adalah semangat untuk melawan
melawan situasi yang tidak baik saat itu gitu ya. Dimana saat itu ya kondisinya kan kita dijajah, dalam artian tidak punya kebebasan, bahkan untuk hidup pun juga susah gitu ya. Tapi punya kemauan buat semangat mengejar ketertinggalan itu gitu. Nah, jadi ini saya rasa nilai yang bisa terus ditanamkan dalam tubuh kita, dalam diri kita, bahwa ya kita jangan mau puas dengan keadaan yang udah ada. Teruslah berjuang buat demi keadaan yang lebih baik lagi. Gitu sih menurut saya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau menurut saya ya, bahwa semangat saya itu sudah jadi nilai gitu. Iya, betul. Ya, jadi pertanyaan tepat, nilai apa yang seharusnya kita bisa ambil dari Harkitnas ini gitu. Sedangkan Harkitnas itu selalu kita rayakan setiap tanggal 20 Mei gitu kan ya. Betul. Dan sekarang sudah tahun 2024 gitu. Dan kita harus melihat gitu perjuangan kemerdekaan itu kan tidak lepas dari salah satunya ya gerakan Budi Utomo ya, organisasi Budi Utomo. Walaupun tadi dengan ada yang mengkritik, ada yang mengatakan misalnya ini Jawa sentris dan sebagainya, menurut saya dia tetap relevan dan sangat vital menjadi sejarah ya, menjadi sejarah bahwa gerakan pemuda itu penting ya. Semangat yang mau diambil adalah semangat persatuan ya, persatuan. Kalau kita larikan ke konteks kita dalam dunia pendidikan, persatuan itu ya kita melihat perbedaan tapi kita juga melihat persamaan. Tapi di saat kita melihat persamaan, kita juga harus mampu melihat perbedaan. Ya agak filosofis ya. Harus balance ya berarti. Iya, gitu. Saya kasih sederhanakan lagi. Saat saya melihat Pak Ridwan, saya harus melihat saya. Tapi ketika saya melihat istilahnya saya melihat Pak Ridwan seperti saya melihat saya. Gitu. Karena ya kan? ada beberapa nilai Pak gitu. Iya, tapi walaupun pada saat yang sama saya menganggap Pak Ridwan adalah bukan saya. Pak Ridwan adalah saya, tapi saat yang sama Pak Ridwan bukan saya. Artinya seperti ini. Saya saat ingin contoh ya marah sama Pak Ridwan, ya, atau benci sama Pak Ridwan, atau sama siapapun ya. Ini hanya contoh. Pak Ridwan jangan marah. Saat saya lagi marah, saya benci, mungkin ada kesalahan Pak Ridwan, entah sengaja tidak disengaja. Kemudian saya memutuskan untuk membenci dia. Sebelum saya betul-betul membenci dia, apalagi amit-amit saya mau mencelakai beliau, ya, saya harus melihat bahwa Pak Ridwan ini saya. Gimana kalau saya jadi Pak Ridwan? Paham tidak? Iya. Okay. Apakah mau saya disakiti orang lain? Pasti tidak mau. Iya kan? Tidak ada manusia yang mau disakiti. Ya. Tujuan kita hidup adalah mendapatkan kebahagiaan fil dunya wal akhirah ya, bahasa agamanya ya. Kalau kita al-azhar ya. Ya. Berarti iya tidak? Iya, betul. Iya. Gitu. Banyak ya nilai-nilai banyak yang bisa kita ambil lah ya dari itu nilai persatuan dalam konteks kita berhubungan dengan orang lain gitu ya. Kalau di konteks pendidikan murid ya dalam menuntut ilmu yaitu semangat. Okay. Pemuda itu kan kita lebih dekat pemuda itu diartikan sebagai seseorang yang masih muda, masih kuat. Betul. Semangatnya bukan semangat orang tua ya. Ya, betul. Tapi walaupun ada orang tua yang semangatnya kayak anak muda. Jadi menurut saya kalaupun misalnya kita dapat tugas dari guru dan sebagainya, yakinlah itu untuk menguji mental kita supaya mental kita tidak menjadi mental yang kerupuk, sehingga kalau kita punya mental kerupuk kita akan rugi sebagaimana ruginya orang-orang yang selalu berada dalam situasi yang tertindas. Kalau kita mau tidak ditindas, kita harus melawan. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Betul, itu menurut saya Pak. Betul. Tepuk tangan dulu dong. Statementnya filosofi sangat bagus sekali.
Kak Meka, ini kita udah dijabarin nih sama narasumber dua kita yang berpengalaman ya, mempunyai keren. Dijabarin bagaimana Hari Kebangkitan Nasional itu awalnya, sejarahnya, tokoh-tokoh pentingnya, pengaruhnya seperti apa, dan nilai-nilai yang sampai hari ini masih ada. Kita sebagai pelajar, kita sebagai mahasiswa, sebagai guru juga masih ada. Nah, terakhir Kak Meka. Nah, pertanyaan terakhir buat kedua bapak kita yang keren ini adalah, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk semua pelajar di penjuru Indonesia untuk Hari Kebangkitan Nasional ini, Pak? Ya, biar mereka juga masih mengingat ya tentang jasa-jasa pahlawan kita sebelumnya. Betul, baik. Mungkin yang bisa diambil ya, kalau tadi udah kita bahas mulai dari filosofinya ya, bahkan nilainya, bahkan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk para pemuda, apalagi terlebihnya siswa gitu ya, semangat yang bisa kita aplikasikan dalam konteks Hari Kebangkitan Nasional adalah sebenarnya tadi udah dibahas Pamu, yaitu belajar. Kenapa? Karena belajar itu adalah salah satu faktor utama atau hal utama yang bisa kita lakukan dalam konteks kita sebagai pelajar gitu. Karena saat itu balik lagi kita ke Budi Utomo, salah satu programnya adalah beri beasiswa. Karena apa? Seluruh rakyat mau sekolah itu susah, mau belajar itu nggak bisa gitu. Bahkan perempuan kalau mau sekolah itu mungkin di sekitar 1% aja, gitu, 1 atau 2%. Bisa kita bayangkan sulitnya. Sulit banget. Tapi mereka bisa loh bikin negara yang tadinya parsial terpisah-pisah, terus sekarang jadi satu, dan hasilnya itu bisa kita nikmati sekarang. Dimana di kelas itu bisa kita lihat perempuan dan laki-laki seimbang, bahkan dijadikan wajib belajar bagi semua anak-anak yang ada di Indonesia. Itu artinya kita harus memanfaatkan perjuangan, memanfaatkan hasil yang sudah pendahulu kita ini perjuangkan gitu. Jangan disia-siakan. Itu sih kalau dari saya. Ya, dengan belajar tadi. Betul, salah satunya. Mister mau pesan-pesannya? Ya, mungkin pesannya tadi melanjutkan juga ya, atau mungkin menambahkan ya, sepertinya sudah lengkap seperti yang disebutkan Pak Ridwan tadi. Mungkin pesan untuk ya Hari Kebangkitan Nasional kita ya. Kita sudah di 2024, yaitu satu ya. Ketika kita melihat orang lain, lihatlah orang lain itu sebagai kita. Ya. Jangan melihat orang lain itu sebagai orang lain sepenuhnya. Ketika kita melihat orang lain itu beda, kita harus berpikir bahwa kita sama juga seperti mereka. Dan yang kedua, untuk konteks kita di pendidikan dan sekolah, saya rasa Hari Kebangkitan Nasional itu dalam sejarahnya itu ya bisa diambil melalui satu gerakan atau semangat yang timbul dari diri kita, yaitu semangat untuk maju, tahan banting menurut saya, Pak. Jadi orang-orang saat itu begitu sulit pun, tapi mereka tahan banting, ya. Dengan tahan banting tadi, dia pasti bisa melalui apapun, ya, apapun masalahnya. Tahan banting, Pak. Ya, menurut saya seperti itu. Jadi kalau orang tahan banting, sesulit apapun situasinya, dia akan bisa melalui itu. Karena dia percaya ini pasti lewat. Betul. Ini pasti lewat. Iya, ini pasti lewat. Mentalnya tahan banting. Mengeluh boleh, tapi kebanyakan mengeluh jangan. Itu menurut saya. Itu. Jadi ya seperti disampaikan Pak Ridwan, ya terus belajar memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh pendahulu kita. Dan dari semua semangat belajarnya itu harus mempunyai mental ya. Jadi saling berkaitan ya keduanya poin-poinnya. Nah, itu pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh narasumber kita, dan intinya itu semua pasti bermanfaat dari kita mengawali podcast ini sampai akhir podcast ini. Dan juga marilah kita beri tepuk tangan yang meriah Kak Meka kepada narasumber kita pada hari ini atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Nah, Kak Meka, kita udah lama nih kita berbicara-bicara di sini ya, meskipun nggak terlalu lama ya. Mungkin kalau ada waktu lebih kita bisa ngobrol di lain waktu. Dan juga teman-teman bisa nantikan podcast OSIS SMA Islam Al-Azhar BDN Netland. Kedepannya kita akan memulai podcast yang lebih seru. Dan kita berterima kasih kepada narasumber kita. Betul banget. Sudah hadir di podcast ini, dan kita pamit ya Kak Meka yang undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan ya selama podcast ini, dan juga kami berterima kasih banyak ya yang ketiga kalinya sempat nih sudah hadir podcast ini memberikan ilmunya. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.